Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NIM A0322023. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ketahanan tanaman dari serangan patogen melalui mekanisme ketahanan aktif. Tanaman sendiri mempunyai kemampuan untuk melawan serangan patogen melalui mekanisme ketahanan aktif atau yang biasa kita kenal dengan resistensi induksi. Mekanisme ini sendiri melibatkan berbagai respon fisiologis dan biokimia. Respon fisiologis dan biokimia yang meningkat mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap infeksi oleh patogen seperti jamur, bakteri, dan virus. Induksi resistensi juga melibatkan penggunaan agens pengendalian hayati, contohnya seperti Trichoderma sp dan Pseudomonas fluorescens, yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dengan cara memicu respon pertahanan alami tanaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalma Kadong. Di sini saya sebagai pemateri kedua, di mana materinya yaitu ketahanan tanaman dari serangga patogen melalui mekanisme ketahanan pasif. Ialah ketahanan pasif yang juga dikenal sebagai ketahanan yang terbentuk sebelumnya, merupakan mekanisme pertahanan konstitutif yang selalu ada di dalam tanaman, yang menyediakan penghalang fisik atau kimia terhadap invasi patogen. Resistensi pasif melibatkan hambatan fisik termasuk kutikula, dinding sel, dan senyawa kimia yang telah terbentuk sebelumnya seperti fenolik, terpalen, dan alkohol yang mencegah masuknya atau pertumbuhan patogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rianti Amir dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan tanaman dari serangan patogen melalui mekanisme ketahanan fisiologi. Tanaman memiliki kemampuan untuk mengembangkan ketahanan terhadap patogen melalui berbagai mekanisme fisiologis. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan aktivitas metabolik yang berkontribusi pada pertahanan tanaman. Misalnya, tanaman dapat memproduksi senyawa-senyawa sekunder seperti flavonoid dan alkaloid yang berfungsi sebagai agen antimikroba. Kemudian selain itu, tanaman juga dapat menginduksi respon sistematik yang diperoleh ketika terpapar oleh patogen atau elisitor, yang meningkatkan ketahanan terhadap infeksi di bagian lain dari tanaman. Kemudian mekanisme lain termasuk penguatan dinding sel dan produksi hormon pertumbuhan seperti asam salisilat yang berperan penting dalam sinyal pertahanan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan agen biokontrol seperti Trichoderma sp dan Pseudomonas fluorescens dapat meningkatkan ketahanan fisiologis terhadap berbagai patogen. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakina, NIM A03230008. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas ketahanan tanaman dari serangan patogen melalui mekanisme ketahanan toleran. Nah, ketahanan toleran adalah kemampuan tanaman untuk mentolerir serangan patogen tanpa menunjukkan gejala penyakit yang jelas. Nah, mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungannya dan memiliki beberapa jenis termasuk ketahanan bukaninan, ketahanan sejati, dan ketahanan semu. Dan ketahanan tanaman yang baik dapat mengurangi penggunaan pestisida dan dampak negatif terhadap lingkungannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rudi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai tentang ketahanan tanaman dari serangga patogen melalui mekanisme ketahanan genetik.
Adapun dengan ketahanan ini terdapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, tahan vertikal. Nah, tahan vertikal ini adalah ketahanan yang bersifat spesifik terhadap patogen yang tertentu, di mana tanaman ini memiliki gen yang memberikan perlindungan langsung terhadap serangga patogen tersebut. Nah, mekanisme ini seringkali melibatkan interaksi antara gen resistensi pada tanaman dan gen virulensis pada patogen, dan kemudian ini yang dapat menggambarkan respon imun dan yang kuat dari tanaman. Nah, kedua, ini tahan horizontal. Nah, tahan horizontal ini mencangkut ketahanan yang lebih umum dan tidak spesifik terhadap sebagai jenis patogen. Ketahanan ini biasanya melibatkan beberapa gen yang bekerja sama untuk memberikan pelindungan sehingga tanaman tetap dapat bertahan meskipun terpapar oleh berbagai jenis hama atau penyakit. Nah, kedua mekanisme ini berkontribusi pada pengurangan penggunaan atau pestisida karena tanaman yang memiliki ketahanan genetik dapat mengurangi ketahanan terhadap serangga hama yang bersifat penyakit. Nah, mendukung praktek pertanian ramah lingkungan. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.